Nah, kali ini sudah 23 tahun menjadi karyawan, tapi sekarang sudah mantan. Jadi mantan karyawan ya. Dan tentu 23 tahun bekerja di kantor, lama ya, lama sekali ya. Ada nggak teman-teman yang sudah bekerja segitu lama ya? Dan kali ini sudah fokus di 3i full time, beberapa waktu yang lalu berhenti, resign, dan sekarang sudah berposisi bronze agency. Bertinggal di Bogor, langsung kita panggil Pak Victor Lulu. Selamat siang Pak Victor. Iya, selamat siang Pak Frans. Ya, gimana? Sehat Pak? Baik Pak, puji Tuhan sehat. Oke, ini kesempatan pertama Pak hadir di Triasi Pak ya untuk narasumber ya. Iya, baik. Oke, Pak Victor boleh diceritakan kembali sedikit apa kesibukan Pak Victor selama 23 tahun sebelum full time di 3i Pak? Baik, jadi perkenalkan sekali lagi benar nama saya Victor. Pendidikan terakhir saya adalah S3, SD, SMP, STM. Jadi kerja pun pasti ujung-ujungnya ya jadi kuli pabrik lah gitu ya teman-teman. Dan selama 23 tahun saya bekerja, dan ketika saya bekerja, peluang ini datang. Ketika peluang ini datang lewat istri saya, dan istri saya ditawarkan oleh seorang leader yang luar biasa, yang hari ini sudah berposisi Titanium Agency, Pak Handra Cilete. Dan istri saya bilang, coba yuk kita lihat ini. Tapi saya bilang nanti dulu, saya mau pelajari dulu gitu ya, karena saya pikir harus dipelajari, kalau nggak dipelajari, momen begitu aja masuk. Walaupun sebenarnya top leader kami ini adalah teman kecilnya istri, tapi tetap saya bilang ketika ada program, saya mau pelajari dulu. Sambil kerja, saya bilang sama istri saya, 1 bulan ya saya pelajari. Ternyata hari pertama sambil saya kerja di pabrik, saya buka di internet, saya pulang hari itu pun saya bilang sama istri saya, Ma, cepat, ini kayaknya jawaban untuk kita. Udah nggak bisa ditunda lagi, ayo segera gabung. Jadi saya cuma bilang, gimana kita gabungnya? Duit aja kita nggak punya. Ya, karena istri saya tahu penghasilan saya setiap bulan adalah 3 koma. Masuk tanggal 3, kita sudah koma di rumah. Artinya ya dengan bermodalkan 800.000 di awal, kami berdua masuk. Ya. Karena kami sudah tidak punya uang, tapi kami paksakan harus masuk. Karena yang kami lihat di sini adalah bisnis. Akhirnya prospek-prospek bercerita, dibantu dengan top leader, 3 gabung, 1 nolak ya. Yang nolak itu 1. Tapi satunya satu pabrik nolak saya semua. Mereka mentertawakan saya karena mereka tahu bahwa saya kartunya adalah, ya, kan kita sama karyawan. Utangnya juga banyak kok di koperasi gitu. Akhirnya saya tetap berpikir ini adalah jalan keluar. Meski mereka mengata-ngatai saya, mereka bilang saya ngimpi dan segala sesuatunya, negatif lah, banyak bicara tentang saya coba ubah. Ucapan negatif mereka saya ubah menjadi ucapan positif yang terdengar di telinga saya adalah, ayo Victor, kamu harus lebih baik dari ini. Kamu bisa lebih baik dari ini. Akhirnya saya berjuang bersama istri. Puji Tuhan, istri saya dapat double elite di bulan pertama. Saya berhasil mengejar 3 dan bonus kami luar biasa berdua gitu ya. Awalnya kami nggak percaya, begitu bonus turun sebelum gajian turun dari tempat kerja, cepat kami tarik, kami buktikan buat orang lain bahwa yes, dahsyat, ini luar biasa. Tapi sayang ya, ini jangan ditiru. Bahwa ketika saya bergabung dan punya bonus pertama kali, saya langsung santai. Artinya saya sudah merasa, itu kerja di pabrik. Tabungan saya bersama istri yang 2 polis ini bisa saya dapat dari bonus setiap bulan. Akhirnya saya melupakan bisnis ini. Saya santai, saya tidur. Bonus jalan, ya udahlah, yang penting tabungan sudah gratis, yang dulunya nggak pernah punya tabungan. Lama-lama saya pikir kok lihat orang-orang yang baru bergabung kok mereka income-nya naik terus ya, gitu. Saya berpikir wah ini sangat disayangkan kalau saya sampai tidak melakukan pekerjaan ini. Akhirnya yang saya terjadi adalah saya bekerja shift-shiftan, artinya masuk pagi pulang sore, masuk sore pulang tengah malam, masuk malam pulang pagi. Dan setiap shift yang saya kerjakan tuh tantangannya luar biasa. Ya, masuk pagi, antar anak dulu sekolah, masuk kerja, pulang, langsung prospek. Lakukan itu terus menerus. Ya, masuk sore, pulang tengah malam di pinggir pabrik, karyawan pun saya ceritakan. Meskipun mereka banyak yang nolak, tetap saya cerita. Karena apa? Saya belajar untuk tetap konsisten.
Kita konsisten bercerita, tabur saja. Dimanapun itu saya tabur benih, karena benih juga kita nggak pernah tahu dia mau jatuhnya di mana. Penting saya ceritakan di awal, karena saya belum paham bagaimana membuat daftar nama yang baik, itu saya belum tahu. Jadi saya sebar aja terus berita gitu ya. Dan di akhir 2016 akhir, saya bersama istri saya memutuskan bahwa penghasilan kami kebetulan saat itu sudah menyamai gaji saya di tahun ke-23. Jadi gaji sebulan, income sebulan istri saya di bisnis ini sudah setara dengan gaji saya di tempat kerja gitu. Jadi saya cuma bilang, yakin kamu masih mau kerja? Jadi saya putuskan, sudahlah kalau gitu kita fokus. Karena kalau saya mau fokus di bisnis ini, tidak mungkin saya habiskan waktu saya 8 jam di tempat kerja, 1 jam di perjalanan, habis 9 jam. Dan saya tidak akan pernah punya waktu dengan mitra-mitra saya. Lalu saya putuskan Januari 2017 saya datang menghadap ke HRD saya mengundurkan diri dan mulai hari itu saya serius menjalankan bisnis ini dan saya fokus. Oke. Saat ini. Pak Victor, bekerja 23 tahun lalu memutuskan untuk fokus di bisnis 3i Networks. Ini kan tidak semudah yang disampaikan ya. Saya yakin ada pertimbangan, ada kekhawatiran juga saat mau resign. Bagaimana Pak Victor melewati masa-masa menakutkan itu ya, dalam tanda kutip? Jujur Pak Sandy, Pak Pren, bahwa 3 bulan saya nggak bisa tidur, jujur aja gitu ya. Karena tetap diputuskan apapun ceritanya, karena saya sebenarnya bukan latar belakang pebisnis. Sama sekali. Saya bukan pebisnis. Total otak saya, maaf, hampir tidak bekerja. Yang bekerja otot saya selama 23 tahun. Tidak punya latar belakang bisnis. Karena saya sudah dikuatkan oleh leader saya, bro, kalau mau sukses, ikuti sistem. Dan bagi saya, kalau mengikuti sistem, 23 tahun saya bekerja, saya mengikuti sistem. Jadi rasanya tidak pernah susah untuk berada di bisnis ini mengikuti sistem. Akhirnya saya berani. Saya berani bukan tanpa pertimbangan, tapi saya mempertimbangkan juga tiap malam, setiap kalau sudah tidur, saya masuk ke kamar anak-anak, saya lihat wajah mereka gitu ya. Ketika mereka tidur, saya bertanya sama diri saya sendiri, sudah layak belum? Mereka sudah dapatkan yang terbaik belum dari apa yang saya berikan buat kehidupan mereka? Kalau sampai saat ini rasanya mereka belum terima yang terbaik, berarti saya harus berjuang jauh lebih kuat dibanding 23 tahun saya bekerja di pabrik. Akhirnya saya putuskan, saya berjuang, istri saya posisinya sudah sama-sama dengan saya saat ini, kami berdua, suami istri sudah bronze, dan saya fokus membangun jaringan. Dengan jaringan, saya beritahu juga buat semua bahwa sampai saat ini, sudah masuk 5 tahun, saya belum pernah mendapatkan elit. Jadi bulan ini saya berusaha untuk mendapatkan elit. Ingin merasakan seperti apa yang namanya bonus elit. Saya hanya ngajak 3, tapi 3 itu mulai berkembang. Saya ajak, saya ajar, saya ikuti apa kata leader saya, fokus bangun jaringan. Ya, ngajak boleh banyak, tapi kita fokus bangun jaringan, bantu mitra sebanyak-banyaknya. Dan dari situlah, saya berusaha bagaimana caranya orang lain bisa lebih baik, bisa lebih sukses dari sebelumnya. Saya bantu, saya habiskan waktu saya untuk support mereka. Seperti Oke. itu, Pak. Pak Victor, ini ada yang menarik ya. Jadi tadi ketika Pak Victor mengatakan tiga bulan ya nggak bisa tidur gitu ya, memikirkan mau berhenti bekerja. Ya ini saya perlu ulangi sedikit karena kadang yang nonton, yang mendengarkan tidak connect. Karena maksudnya begini, bukan berarti tidak connect bagaimana. Ini tidak semudah apa yang dibicarakan. Saya yakin dan percaya karena saya pernah mengalami di posisi Pak Victor begitu loh. Untuk berhenti bekerja bukan berarti udah besok berhenti kerja, nggak seperti itu ya. Ada pergumulan, ya kan. Nah tetapi tadi menarik Pak Victor mengatakan ketika malam masuk ke kamar tidur dan melihat wajah anak ya. Berarti ini yang menjadi motivasi yang bisa membuat Pak Victor keluar dari zona nyaman, 23 tahun mendapat fasilitas, akhirnya berani berjuang karena ada motivasi tersebut. Betul ya? Betul, Pak Frans. Dan itu semakin dimantapkan kemarin oleh Pak Kron kita, Pak Arya, bahwa beliau mengatakan motivasi dari luar itu membakar kita dari luar. Dan motivasi yang saya bangun adalah saya membakar diri saya dari dalam, saya lihat keluarga saya. Karena
Kalau saya tidak ada, siapa yang memperjuangkan keluarga saya kalau bukan saya sendiri? Karena orang-orang yang selama ini mencibir saya, membilang saya, itu bisnis nggak benar segala macam, mereka nggak akan nolong saya ketika saya nanti kesulitan. Seperti itu, Pak. Wow, saya merinding dengerin ini. Nggak tahu dengan teman-teman yang lain ya, yang sedang menonton, apakah dapat sesuatu. Saya pribadi dapat sesuatu. Ini sesuatu yang besar ya. 23 tahun bekerja dengan segala fasilitasnya, 3 bulan nggak bisa tidur, dan semuanya itu berubah karena punya impian yang jelas ya, ada di depan mata. Oke. Dan bagaimana Pak Victor akhirnya bisa membangun posisi demi posisi, naik sampai ke bronze agensi, ikut sistem ini bisa dijelaskan seperti apa yang dimaksud dengan ikut sistem? Ya, baik. Jadi saya mengikuti apa kata leader saya, yaitu Pak Handra Silete, Titanium Agency kita, bahwa kita bergerak di kedalaman. Artinya, ketika mitra baru berjuang, dia berusaha untuk mendapatkan mitra-mitra barunya, saya dorong mereka untuk selalu hadir di pertemuan-pertemuan. Karena benar, bisnis ini akan sangat besar ketika kita bangun dari pertemuan ke pertemuan. Bukan dibangun dari pertemuan saja, tapi dari pertemuan ke pertemuan. Dan saya bersyukur hari ini pun saya dijembatani sebenarnya oleh 3i Live Channel ini ya, seperti saat hari ini. Ini luar biasa gitu. Siaran live seperti TV lah kalau saya bilang gitu ya. Interaksi kita dengan orang-orang dari kejauhan. Saya jujur tadi saya sempat merinding juga ya. Guru honorer dari Papua, Pak Yusuf. Ini luar biasa. Gaji honorer itu 6 sampai 7 bulan kadang baru turun. Perjuangannya seperti itulah, kita yang setiap bulan masa kita mau berjuang mati-matian gitu. Nah, kalau memang peluang ini menjadi jalan keluar, teman-teman, inilah waktunya kita berjuang habis-habisan. Artinya apa? Lebih baik kita berdarah-darah nih beberapa tahun saja daripada kita santai sekarang nanti berdarah-darahnya di akhir sampai kita menjelang ajal ini yang sangat tidak kita harapkan. Jangan bekerja sampai tua, teman-teman. Ya. Tapi bekerja persiapkan untuk masa tua. 3i Networks dari CAR ini sudah menjembatani banyak hal sehingga kita ketika kita ingin melangkah kemanapun, 3 hal ini akan mendampingi kita. Masa sekarang ada income, masa depan kita punya investasi, dan masa terduga kita punya asuransi, dan ketiganya bisa diwariskan. Jadi wow, sahabat pemenang, jangan pernah tinggalkan program ini. Menempel terus pada leader, karena leader tidak akan pernah menjerumuskan kita. Leader cuma satu, menjerumuskan kita kepada kesuksesan untuk diri kita sendiri. Silakan Pak Bram. Oke, baik. Entah kenapa saya dengar Pak Victor bicara, saya ingat Pak Handra mirip gayanya gitu. Apa satu jaringan, Pak? Kita satu jaringan, Pak. Dengan Oh, pantesan ya. Tapi kakak adik bukan? Enggak. Bukan. Bukan, Pak. Tapi memang biasanya upline downline kalau intens dalam membangun teamwork itu suka mirip, dia punya aksen gaya-gaya ngomongnya gitu. Seperti itu, Pak. Kadang gua pikir kita suka sering sama. Oke. Berarti itu bahkan saya betul ya. Padahal saya nggak tahu loh jaringannya siapa. Oke, Pak Victor, terakhir apa yang bisa mungkin closing statement dari Pak Victor sebelum kita beralih ke narasumber terakhir? Baik, oke. Baik, sahabat pemenang, mungkin saya cuma bilang bahwa jangan menunggu bukti. Itu nggak bijak. Jadilah bukti dan jadi versi terbaik diri kita. Karena hanya diri kita yang bisa nolong masa depan kita. Nasib bukan sudah ditentukan, tapi nasib kita sendiri yang merubah. Hanya takdir yang tidak kita bisa rubah. Dan berjuanglah. Kalau selama ini teman-teman berjuang luar biasa di tempat bekerja, bangun aset orang lain, sekarang berjuang lebih gila lagi, berdarah-darah lagi untuk bangun aset bagi masa depan kita dan keluarga kita. Sampai jumpa. Kembali kepada Pak Fran. Oke, baik. Terima kasih Pak Victor. Sukses terus. Go Crown, Pak Victor. Go Crown, Pak Fran.